Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal prediksi ujian sekolah online tahun 2021 untuk mata pelajaran matematika wajib. Dan ini adalah video bagian yang terakhir atau bagian ke-6. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat soal nomor 31. Oke, di sini soalnya panjangnya. Seorang pedagang akan membeli baju atasan dan rok dengan harga pembelian bajunya adalah 60.000 per potong dan harga pembelian roknya 30.000 per potong. Jumlah baju atasan dan rok yang dibeli itu paling banyak 40 potong dengan modal 18 juta. Jika X menyatakan banyak baju atasan dan Y menyatakan banyak rok, tentukan model matematika yang tepat dari permasalahan tersebut. Oke. Pada soal kita, X itu menyatakan banyak baju atasan dan Y itu menyatakan banyaknya rok. Nah, sebaiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita convert dulu ya. Masalah ini dalam bentuk tabel, begini dia. Jadi ada jenis pakaian, baju atasan, rok, mana banyaknya dan harga belinya. Ya, berarti X, Y, baju atasan 60.000, rok 30.000, modal 18 juta, yang banyaknya paling banyak 40. Nah, karena dia banyak benda, maka X itu haruslah besar sama 0, Y itu besar sama 0, begitu. Nah, di sini dinyatakan bahwa paling banyak itu 40, artinya X ditambah Y tidak boleh lebih dari 40. Maka lambangnya adalah X ditambah Y kecil sama 40, nggak boleh lebih. Kemudian pedagang memiliki modal 18 juta, maka modalnya adalah di sini 60.000 X ditambah 30.000 Y di sini, kecil sama 18 juta. Ya, karena dia berbentuk angka yang besar, maka kita bagi 30.000 semua. Maka kita peroleh 2X ditambah Y kecil sama 600. Karena yang ditanya adalah model matematikanya, jadi cukup selesai kita. Maka model matematikanya adalah X besar sama 0, Y besar sama 0, X tambah Y kecil sama 40, dan 2X tambah Y kecil sama 600. Jadi yang perlu kita ketahui untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita mengkonvernya dalam bentuk tabel sehingga kita bisa menentukan model matematikanya. Oke, soal nomor 32. Di sini permasalahan integral. Oke, integral tentu min 1 3 6x kuadrat tambah 2x kurang 3 dx. Oke, soal integral aljabar ini yang perlu kita ingat caranya adalah mengintegralkan. Berarti kalau kebalikan dengan turunan, kalau turunan pangkatnya kurang 1, kalau integral kita pangkatnya tambah 1. Namun koefisiennya kita bagi dengan pangkat. Jadi ini semula 6x kuadrat, maka boleh kita tulis menjadi bentuk integralnya 6x, berarti pangkatnya tambah 1, berarti 2 tambah 1, maka 6 kita bagi juga dengan 2 tambah 1. Begitu juga dengan x ini kan x pangkat 1, maka integralnya bertambah 1 pangkatnya, berarti 1 tambah 1, maka angka 2 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1. Untuk angka 3 integralnya 3x. Oke, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Ini 6 per 3 dapat 2, 2 per 2 dapat 1, 3x. Pangkat x pangkat 3 ini x kuadrat. Sehingga kita ganti x-nya jadi 2. Caranya mundur ya, karena X pangkat 3 maka batas kita kan min 1 3. Berarti 3 pangkat 3 kurang min 1 pangkat 3 tambah. Perhatikan X kuadrat. Berarti masukkan batasnya 3 kuadrat kurang min 1 kuadrat kurang 3. Sekarang X berarti 3 kurang min 1. Sehingga kita peroleh 2, ini 27, min 1 pangkat 3 min 1. 3 kuadrat 9 kurang 1. Kurang 3 kali ini 3 kurang min 1 4. Sehingga kita dapat 27 kurang min 1 28, ini dapat 8 kurang 12. 2 kali 28 adalah 56, 8 kurang 12 min 4.
sehingga min 56 kurang 4 adalah 52. Jadi yang paling fokus kita adalah bagaimana menurunkan mengintegralkan bentuk 6x² ini, pangkatnya tambah 1 dibagi koefisiennya dibagi angka pangkatnya, begitu. Oke, soal nomor 33. Oke. Di sini diketahui titik B 8,6 direfleksi terhadap X sama dengan 5, garis X sama dengan 5, dilanjutkan oleh translasi T sama dengan 4 min 3. Tentukan bayangan titik B dari komposisi transformasi tersebut. Oke, ini cukup sederhana. Ya. Titik B kita 8,6, kita translasi terhadap X sama dengan 5. Jadi kalau X sama dengan 5, hasilnya adalah bagian X, berarti bagian X-nya yang 5 ini kita kali 2 dikurang nilai X, berarti ini 2 kali 5 kurang 8,6 ya. Jadi 2 dikali 5 kurang 8,6, begitu ya. Maka kita dapat 2 kali 5 10 kurang 8 dapat 2, berarti titik bayangannya setelah refleksi adalah 2,6. Nah, titik 2,6 ini kita translasikan terhadap T4 min 3. T4 min 3. Nah, untuk translasi kita cukup menjumlahkan 2 tambah 4, 6 tambah min 3. Maka kita peroleh 2 tambah 4 adalah 6, 6 tambah min 3 adalah 3. Jadi, bayangan dari titik B yang kita peroleh adalah 6, min 3. Gitu ya. Jadi pertama kita refleksi dulu, kita cari bayangannya, bayangan tersebut kita translasi, maka kita peroleh bayangan akhirnya, gitu. Oke, soal nomor 34. Oke, tabel berikut menyatakan penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika 70 orang siswa. Ini dia. Ini tabel, tentukan modus data di atas. Oke, kita tahu konsep modus ya. Modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Ya, dimana L itu tepi bawah interval modus, D1 itu selisih frekuensi modus dengan sebelumnya, D2 dengan sesudahnya, dan I adalah panjang interval. Nah, dari tabel ini kita lihat yang paling banyak frekuensinya yaitu di frekuensi 20, berarti modus berada di sini di interval 4953. Artinya tepi bawah kita adalah 49 kurang setengah adalah 48,5, dan D1 kita 20 kurang 14 yaitu 6, D2 kita 20 kurang 16 yaitu 4, dengan panjang intervalnya yaitu 54 kurang 49 yaitu 5, begitu ya. Sehingga nilai modus bisa kita cari dengan konsep tadi, yaitu L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Kita ganti semua, berarti 48,5 ditambah 6 per 6 tambah 4 ke 5. Ini 6 tambah 4 10, bisa kita bagi dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3, berarti 48,5 ditambah 3 yaitu 51,5. Jadi ingat konsep modus itu adalah L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali I, dan posisinya kita lihat di frekuensi yang terbanyak, begitu. Oke, soal nomor 35. Dalam suatu organisasi yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 orang anggotanya akan mengadakan rapat kecil yang mengelilingi meja mudar. Jika ketua, sekretaris, dan bendahara harus berdekatan, tentukan banyak cara duduk yang mungkin. Oke. Ada meja bundar, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan 5 anggotanya. Oke. Nah, di sini ketua, sekretaris, bendahara haruslah berdekatan. Jadi ini dia. Ya, selebihnya sendiri-sendiri begitu. Oke. Artinya di sini ketua, sekretaris, bendahara kita anggap itu adalah satu kelompok. Ya, sehingga banyak kelompok kita yang kita lingkari lingkar merah ini ada 6 kelompok. Karena konsepnya mengelilingi meja bundar, berarti kita menggunakan konsep permutasi siklis untuk 6 kelompok dulu, yaitu P6
yaitu 6 kurang 1 faktorial. Itu konsep permutasinya. Berarti 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120. Nah, kelompok ketua sekretaris bendahara sendiri itu banyak caranya adalah 3 faktorial. Karena misal ketuanya mungkin di tengah, atau ketuanya berada di kanan, atau bendaharanya ada di kiri, atau bendaharanya di tengah. Itu sebanyak 3 faktorial karena ada 3 orang. Maka 3 faktorial itu adalah 6. Maka dari sini kita dapatkan banyak cara duduknya adalah 120 kita kalikan dengan 6, yaitu 720. Jadi yang penting adalah yang kita kelompokkan yang berdekatan ini kita cari juga banyak caranya, yaitu dalam hal ini ada 3 orang, yaitu 3 faktorial. Maka yang siklisnya kita kali dengan yang berdekatannya, maka kita peroleh seperti ini, yaitu 720. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat menghadapi ujian sekolah tahun 2021. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.